sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu sudah fakta. Zaman sekarang banyak informasi-informasi yang kadang tidak sesuai dengan faktanya, atau kadang kita menggunakan media sosial itu tetapi tidak sesuai dengan manfaatnya. Yang ketiga, tidak mempublikasikan foto, teks ataupun video yang melanggar syariat. Contohnya, kita mengupload video-video yang senonoh atau video-video ataupun foto-foto yang tidak baik, teks-teks yang merujuk pada kejelekan orang lain ataupun berita yang tidak benar. Yang keempat, menyeleksi perkataan dan informasi yang tepat. Ketika kita mendapat suatu informasi, kita seleksi dulu perkataannya, informasinya itu baik atau tidak. Yang kelima, menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Ketika kita melihat konten, ketika melihat berita, kita tundukkan pandangan kita ketika berita itu merujuk pada hal-hal yang tidak baik. Yang keenam, bijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus menyadari bahwa media sosial itu seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus pandai menilai mana yang baik dalam menggunakan media sosial maupun mana yang buruk. Intinya kita bisa menempatkan mana media sosial yang bisa kita gunakan dengan baik ataupun mana media sosial yang dapat digunakan yang tidak harus digunakan oleh kita. Di sini ada dampak negatif dalam bermedia sosial. Ketika kita menggunakan media sosial, itu tentunya ada dampak positifnya, ada juga dampak negatif. Di sini terdapat beberapa dampak negatif ketika kita menggunakan media sosial. Kita yang pertama, mendapatkan dosa jariah karena menyebarkan konten yang tidak baik. Kita dapat mendapatkan dosa ketika kita menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Menggunakan media sosial yang berlebihan dapat mengakibatkan kesehatan mental terganggu. Biasanya yang sudah kecanduan main game itu mentalnya akan mudah terganggu. Karena apa? Untuk belajar pun susah. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berpengaruh pada fisik. Banyak orang yang sudah kecanduan sama media sosial. Contoh-contohnya banyak. Mungkin kalian juga sudah sering melihat contoh-contohnya dari pengguna media sosial yang tidak baik itu seperti apa. Membandingkan diri dengan orang lain sehingga menyebabkan kurangnya rasa syukur kepada Allah. Kita tidak bisa menikmati rasa syukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apa? Kita hanya bisa menilai orang lain. Melalaikan tugas dan tanggung jawab serta mengurangi waktu ibadah kepada Allah. Biasanya kalau kita sudah memegang handphone, sudah bermedia sosial, lupa akan waktu ibadah, lupa akan waktu sholat. Tersebarnya informasi dan rahasia pribadi kepada orang lain. Biasanya dari sekarang kadang bikin status WA tapi tidak disaring bahasanya atau hanya untuk menjelek-jelekan orang lain. Akhirnya tersebarlah rahasia tersebut untuk orang lain. Yang terakhir, mengurangi makna silaturahmi yang sebenarnya dan menurunkan kemampuan bersosialisasi. Jadi silaturahminya itu menjadi berkurang. Di sini hikmah dalam menerapkan media sosial itu menjadi orang yang lebih produktif dan bermanfaat, terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan juga tidak sia-sia, terhindar dari akhlak tercela, dari sifat yang ketika kita berkata kasar, gibah dan fitnah, terhindar dari penipuan dan informasi hoaks yang belum terbukti kebenarannya, mendapatkan pahala jariah dengan menyebarkan berita-berita yang bermanfaat, menjadi pribadi yang percaya diri dan tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Intinya kita di sini harus lebih bijak lagi ketika kita
sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak